Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kekuatan politik syarikat Islam masa kolonial. Kemunculan syarikat Islam. Tumbuhnya organisasi Muslim juga terjadi karena mulai terbentuknya akses terhadap informasi-informasi tentang usaha untuk kebebasan dan kemerdekaan dari sistem pemerintahan kolonial. Momentum ini bertemu pula dengan desakan pelaksanaan politik etis pemerintahan Hindia Belanda terhadap negeri jajahan. Politik etis ini lahir dari protes oposisi terhadap Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina mengeluarkan kebijakan politik etis. Sejarah munculnya organisasi massa Islam di bumi Nusantara dimulai dari lahirnya organisasi Jamiat Khair tahun 1901. Disusul 11 tahun sesudahnya Syarikat Islam SI pada tahun 1912 dan Muhammadiyah pada tahun 1912. 2 tahun sesudahnya hadir pula Al-Irsyad pada tahun 1914 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, di mana lahir 12 tahun sesudahnya. Jamiat Khair merupakan cikal bakal organisasi resmi yang bergerak dalam bidang lembaga pendidikan modern. Pelajaran yang diberikan bukan saja ilmu-ilmu tentang agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti matematika dan sejarah. Dua alumni madrasah ini melanjutkan perjuangan masing-masing membangun organisasi Islam yang besar dan fenomenal. Mereka adalah host Cokro Aminoto yang membesarkan Syarikat Dagang Islam dan yang kemudian menjadi Syarikat Islam di Surakarta. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta yang nantinya organisasi yang sama tumbuh di berbagai daerah. Tujuan awal berdirinya Syarikat Islam ialah awal kebangkitan organisasi ini lebih cenderung kepada keinginan mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, bukan politik kekuasaan yang dipandang tidak mungkin itu terjadi. Akses terhadap lembaga pendidikan yang masih terbatas membuat cendekiawan pendidikan yang mendorong mendirikan sekolah-sekolah kelak setelah tamat. Para alumni mengembangkan pendidikan dan organisasi di tempat lain dengan wajah yang berbeda. Syarikat Islam awalnya adalah organisasi Syarikat Dagang Islam, merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. Dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. SDI menggelar kongres pertama di Solo pada tahun 1906. Namanya ditukar menjadi Syarikat Islam 6 tahun setelah itu. Baru ada akta notaris pendiriannya sebagai sebuah badan hukum lengkap dengan anggaran dasar SI Syarikat Islam yang dicatat pada notaris B. Kuile tertanggal 14 September 1912. Menurut Harun Yahya, kehadiran Syarikat Islam karena 5 faktor. Yang pertama, munculnya ketegangan antara pedagang Cina dengan pedagang pribumi. Yang kedua, sikap pemerintah Hindia Belanda untuk menganaktirikan pedagang pribumi demi mendapatkan keuntungan dari bisnis. Ketiga, kehadiran sentimen pan-islamisme dari Jamaluddin Al-Afghani di Mesir dan Prancis telah sampai ke Nusantara. 4, adanya misi kristenisasi yang dibawa oleh pejabat-pejabat Belanda yang mengaburkan akidah umat. Yang kelima, tingginya gap antara si miskin dan si kaya. Lebih-lebih sikap feodalistik kaum priai yang mempertajam kesenjangan. SI awalnya tampil sebagai organisasi terbuka untuk siapa saja. Semua lapisan masyarakat Muslim, tidak membatasi anggotanya untuk masyarakat di Kepulauan Jawa dan Madura saja. Karena tujuan SI membangun persaudaraan dan persahabatan serta saling tolong-menolong antara sesama Muslim dalam perekonomian rakyat. Anggota SI berasal dari wira swasta, petani, pedagang, pengusaha, ulama, dan kaum intelektual. Syafi Ma'arif 2010 yang menggugat sejarah memaparkan 1 tahun kehadiran SI telah membuat rapat raksasa di Surabaya
26 Januari 1913. Syarikat Islam menghadirkan ribuan anggotanya. Saat itu, SI Jakarta sudah mencatat 25.000 anggota aktif, cabang Solo 30.000 anggota, cabang Surabaya 16.000 anggota, dan cabang Semarang 17.000 anggota. Belum lagi di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan hingga 1916, anggota SI tercatat 800.000 orang. Perkembangan lebih signifikan terjadi pada Maret 1916. SI diakui sebagai pemerintah Hindia Belanda sebagai partai politik dan memiliki kantor pusat dan daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.